Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh safiyyuhu wa khaliluhu wa safwatuhu min khalqih alaihi salatu wa afdalut taslimi amma ba'd. Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya zat yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita sebagai hamba-hambanya. Kita bersyukur atas nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat waktu luang, sehingga bisa diberikan kesempatan untuk kembali mempelajari kalamullah, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang kita semua sudah mengetahui tentang keutamaannya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mengajarkan Al-Quran, yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dan kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala termasuk di antara orang-orang yang disebutkan di dalam hadis tersebut. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kita semua umatnya, yang semoga senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke dalam pertemuan yang ke-11 dan insya Allah kita akan sama-sama mengulas atau mengkaji tentang tafsir dari surat Al-Lail. Ya, benar tadi seperti yang dikatakan oleh Ibu Helian. Jadi pembahasan tentang surat Al-Lail ini insya Allah akan menjadi pembahasan yang menarik bagi kita, ya, yang di dalamnya insya Allah akan menceritakan tentang keutamaan bersedekah, ya, dan juga Allah Subhanahu wa taala akan jelaskan ancaman bagi orang-orang yang pelit, yang tidak mau menyedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Lail yang mana merupakan surat ke-92 di dalam Al-Qur'an Al-Karim, yang terdiri dari 21 ayat. Yang terdiri dari 21 ayat, dan surat ini termasuk dalam golongan di antara surat-surat Makkiyah, yang artinya turun sebelum hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah. Ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan tafsirnya, kita seperti biasa saya akan bacakan terlebih dahulu ayatnya, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Al-Lail, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. Baik, surat Al-Lail, ya. Kalau kita melihat dari terjemahannya sendiri, apa arti dari Al-Lail? Al-Lail itu adalah waktu malam.
di mana Allah Subhanahu wa taala di ayat yang pertama bersumpah dengan waktu malam. Wal laili idza saja. Demi malam yang telah menutupi cahaya siang. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an banyak bersumpah dengan waktu, wal laili. Lalu di ayat selanjutnya nanti Allah akan berfirman wan nahari, demi siang, demi malam. Ada lagi wal fajri, demi waktu subuh, wad duha, demi waktu duha, wal asr, demi masa. Ya. Ini menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memuliakan waktu. Dan waktu merupakan nikmat yang terbesar yang Allah turunkan bagi kita sebagai hamba-hambanya. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya ya mengatakan, hadis yang mungkin sering sekali didengar, nikmatani maghbulun fihi makathir minan nas as-sihhat wal faragh. Dua nikmat yang sering manusia lalai darinya. Artinya lalai untuk bersyukur kepada Allah. Nikmat sehat dan juga nikmat waktu luang. Jadi waktu ini merupakan kenikmatan yang besar sekali yang Allah berikan kepada kita, yang seharusnya kita syukuri atas keberadaannya. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala ketika bersumpah dengan sesuatu hal yang ada di dalam Al-Qur'an, ini menunjukkan atas kemuliaan, keutamaan yang ada pada zat yang disumpahkan tersebut. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang bebas bersumpah dengan apapun. Bersumpah dengan makhluknya, bersumpah dengan waktu, ya, bersumpah dengan buah-buahan dan lain-lainnya. Ini hanya berlaku bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia, maka tidak boleh bersumpah kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang-orang yang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini masuk ke dalam kategori syirik. Man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah pada selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Dan ini masuknya ke dalam kategori syirik, syirik besar. Oleh karenanya berhati-hati dalam bersumpah. Karena banyak sekali di antara kita, ya, di antara mungkin saudara-saudara kita yang sering mengucapkan kata sumpah demi Allah, demi Rasulullah. Demi Allah tidak mengapa, tetapi demi Rasulullah tidak diperbolehkan. Karena Rasulullah, Nabi kita Muhammad SAW merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala, Abdullahi wa Rasuluh, hamba Allah dan juga utusan Allah. Maka tidak boleh kita bersumpah dengan menggunakan kata Rasulullah. Jadi kita hanya boleh bersumpah dengan menggunakan nama Allah atau sifat-sifat Allah. Ya, misalnya wallahi, demi Allah, wa bi'izzatillahi, demi keperkasaannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekali lagi tidak boleh kita sumpah-sumpah dengan selain Allah. Kita dapati ada orang yang bersumpah dengan sumpah pocong atau sumpah yang lain. Yang billah, ini semua adalah hal-hal yang dilarang di dalam agama. Ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang pertama, kalau kita lihat Allah bersumpah dengan malam. Wal laili idza yaghsha. Demi malam hari yang menutupi cahaya siang. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kepada kita kabar betapa agungnya waktu malam ini. Ya, dan faedahnya juga di antara ayat ini Allah bersumpah dengan waktu malam, artinya waktu malam ini merupakan karunia, nikmat terbesar bagi seorang hamba yang Allah berikan kepada kita. Ya. Bagaimana tidak di waktu malam Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk melaksanakan ibadah qiyamul lail. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan waktu mustajab, waktu ya diijabahnya doa itu diantaranya apa? Waktu di sepertiga malam, di sepertiga malam terakhir. Ya, sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan dalam hadisnya, Inna fil laili sa'atan la yuwafiquha rajulun muslim yas'alullaha khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu wa dzalika kullu lailah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di malam hari itu terdapat suatu waktu yang tidaklah seorang muslim memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa meminta kebaikan di dunia maupun di akhirat, illa a'tahullahu iya, kecuali Allah akan berikan. Ya, kecuali Allah akan berikan apa yang dia minta. Dan hal ini berlaku di setiap malam harinya. Di dalam hadis lainnya Rasulullah juga pernah bersabda, yatanazzalu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'id dunya
hina yabqa thuluthul lailil akhir yaqul man yad'uni fa astajibu lah man yas'aluni fa'u'ih wa man yastaghfiruni fa'aghfir lah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatanazzalu rabbuna tabaraka wa ta'ala kullu laila. Allah Subhanahu wa taala turun ya ke langit dunia di setiap malam. Hina yabqa thuluthul lail, di sepertiga malam terakhir. Maka kata Allah, barang siapa yang meminta kepadaku maka aku akan ijabah doanya. Man yas'aluni fa'u'tih, yang minta kepadaku maka aku akan berikan. Wa man yastaghfiruni fa'aghfirulah. Dan barang siapa yang memohon ampun kepadaku di sepertiga malam terakhir ini maka aku akan berikan ampunan kepadanya. Ini menunjukkan keutamaan di waktu malam. Oleh karenanya jangan sia-siakan ya waktu malam kita. Di waktu malam, waktu yang lebih khusyuk bagi kita untuk berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di waktu siang pun kita bisa berkhalwat dengan Allah, tetapi apa? Berbeda dengan waktu malam hari. Di waktu siang mungkin waktu di mana orang-orang ya beraktivitas, ramai, sehingga kadang kekhusyuan kita dalam beribadah suka terganggu. Akan tetapi di malam hari, waktu di mana manusia tertidur, beristirahat, ya, yang menyebabkan ibadah kita menjadi lebih khusyuk lagi dibanding yang kita jalankan di malam hari. Maka ibu-ibu sekalian semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di awal-awal kenabiannya itu ya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan sholat tahajud. Hukumnya apa? Wajib. Di awal-awal Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Bahkan dikatakan oleh para ulama termasuk kepada para sahabat-sahabatnya beliau juga selama 1 tahun sholat qiyamul lail itu apa? Hukumnya wajib bagi mereka. Mana dalilnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam ya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, qumil laila illa qalil. Ya, artinya tegakkanlah qiyamul lail. Nisfahu aw inqus minhu qalil. Di setengah malam terakhir atau kurang dari setengah malam, sepertiganya atau bisa melebihi dari setengah malam. Intinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan qiyamul lail. Jadi di awal-awal Nabi diutus hukumnya apa? Wajib qiyamul lail itu. Bahkan para sahabat pun merasakan ya hukum ini. Jadi selama 1 tahun Nabi SAW mendapatkan perintah kewajiban untuk melaksanakan qiyamul lail. Tujuannya apa? Termasuk para sahabat diwajibkan melaksanakan qiyamul lail. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mencarger iman mereka, mengisi daya iman mereka. Maka dengan qiyamul lail ya keimanan kita akan terisi. Dan ini yang dikatakan oleh para ulama mengapa para sahabat dahulu ya di awal-awal kenabian Nabi SAW diwajibkan untuk melaksanakan qiyamul lail, karena kedepannya para sahabat pasti akan mendapatkan banyak sekali cobaan berupa cercaan, hinaan, celaan dari para orang-orang kafir Quraisy. Ya. Maka ini merupakan nasihat untuk anak pribadi dan juga untuk ibu-ibu sekalian semoga dirahmati Allah. Mari kita biasakan untuk melaksanakan qiyamul lail, menghidupkan malam-malam kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mesti banyak ya. Sebaik-baik amal itu adalah yang sedikit tapi apa continue. Ya, jadi nggak mesti kita melaksanakan qiyamul lail banyak, langsung 12 rakaat atau 2 rakaat tapi membacanya surat-surat yang panjang. Rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Al-Imran. Ya, baru pertama melaksanakan sholat tahajud, setelah itu apa? Kapok karena merasa capek. Jadi apa? Mari kita hidupkan malam-malam kita dengan beribadah kepada Allah sedikit demi sedikit saja, jangan langsung memberatkan diri kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidak memberatkan jiwa seseorang kecuali sesuai dengan kadar kemampuan. Kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah sesuai dengan kadar kemampuan kita. Allah memerintahkan kita untuk sholat berdiri. Kalau nggak mampu duduk, nggak mampu juga sambil berbaring, tidak mampu juga dengan isyarat. Maka agama Islam adalah agama yang mudah, tidak dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan qiyamul lail. Tidak mesti ya dilakukan dengan full 12 rakaat misalnya.
atau full 11 rakaat misalnya ya, 8 rakaat lalu di akhir dan witir 3 rakaat. Tidak mengapa kita di awal ini kita memulai dengan misalnya hanya sholat 3 rakaat, 2 rakaat, ya, sholat tahajud lalu 1 rakaat ibadah witirnya. Tidak mengapa. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkelompokkan tingkatan manusia dalam sholat tahajud. Jadi di dalam hadis sahih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man qama bi asyri ayatin lam yaktub minal ghafilin." Barang siapa yang sholat qiyamul lail dengan membaca 10 ayat, maka dia tidak ditulis sebagai orang-orang yang lalai. Wa man qama bi mi'ati ayatin kutiba minal qanitin. Barang siapa yang melaksanakan ibadah qiyamul lail dengan membaca 100 ayat, maka apa? Dia ditulis sebagai hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man qama bi alfi ayatin kutiba minal muqantirin. Dan barang siapa yang melaksanakan ibadah qiyamul lail dengan membaca 1000 ayat, maka dia ditulis sebagai hamba-hamba yang banyak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ada tingkatan-tingkatannya. Jadi yang pertama, orang qiyamul lail dengan membaca 10 ayat. 10 ayat itu apa aja? Ini yang dimaksud ayat-ayat ini adalah ayat setelah surat Al-Fatihah ya Ibu ya. Tidak termasuk dalam surat Al-Fatihah. Tapi ayat yang kita baca setelah surat Al-Fatihah. Ini misalnya Ibu ya rutin melaksanakan qiyamul lail dengan membaca surat rakaat pertama, surat misalnya surat An-Nas. Rakaat kedua surat Al-Falaq. Lalu diakhiri dengan witir surat Al-Ikhlas. Itu saja sudah berapa ayat? Kurang lebih sudah 15 ayat. Ya. Artinya dia masuk dalam kategori pertama, man qama bi asyri ayatin lam yaktub minal ghafilin. Barang siapa yang qiyamul lail dengan membaca 10 ayat, maka dia tidak akan ditulis yang termasuk orang-orang yang lalai. Kalau kita rutin, ya minimal tadi 3 rakaat, rakaat pertama An-Nas, rakaat kedua Al-Falaq, diakhiri dengan witir surat Al-Ikhlas, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita tidak ditulis di antara orang-orang yang lalai. Ya, atau nanti sudah rutin, sudah terbiasa ya baca dengan 3 rakaat, kita tambah lagi misalnya dalam ketingkatan yang berikutnya yang Rasulullah katakan 100 ayat. 100 ayat itu sedikit ya Ibu ya. Kalau misalnya di sini Ibu mungkin hafal juz 30 atau tidak mengapa kita membaca. Jadi di dalam salat sunnah diperbolehkan kita membaca Al-Qur'an. Ya. Misalnya Ibu mungkin punya Al-Qur'an yang besar, Ibu simpan di hadapan Ibu ya. Menggunakan rak yang besar, lalu nanti ketika selesai membaca surah Al-Fatihah, nanti Ibu baca ya, surat yang ada di dalam Al-Quran tadi. Jadi 100 ayat itu mungkin juz 30 surat An-Naba saja sudah 40 ayat. Surat An-Nazi'at sudah 40 sekian ayat. Jadi surat An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, 3 surat ini saja sudah lebih dari 100 ayat. Ya. Dan ini kata Allah apa? Kata Rasulullah apa? Dituliskan sebagai orang-orang minal qanitin, hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di dalam salat sunnah termasuk qiyamul lail diperbolehkan untuk membaca Al-Qur'an, atau misalnya Ibu yang penglihatannya masih bagus ya, menggunakan Al-Qur'an saku ya, salat kita sambil membaca seperti ini, maka itu juga diperbolehkan. Jadi tidak ada larangan di dalam hal tersebut. Ya, nanti kalau sudah terbiasa membaca 100 ayat, masuk ke tingkatan berikutnya 1000 ayat. 1000 ayat itu mungkin juz 30 aja sudah sekitar 500 ayat jumlahnya. Kalau selama qiyamul lail Ibu khatam 2 kali juz 30, berarti sudah 1000 ayat lebih, dan itu masuk dalam kategori yang terakhir. Ya, karena Nabi SAW tadi apa? Barang siapa yang membaca 1000 ayat, maka dia termasuk orang-orang yang banyak diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Masya Allah, tabarakallah. Ini di antara keutamaan dari qiyamul lail ya. Kita kembali kepada pembahasan. Jadi ini di antara tafsiran dari ayat yang pertama, wal laili idza yaghsha, demi malam yang ya, menutupi cahaya siang. Ya, kalau kita ingin membahas tentang qiyamul lail itu sendiri, mungkin bahasanya akan jauh lebih panjang lagi.
Lalu kita masuk ke dalam ayat berikutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wan nahari idza tajalla." Wan nahari idza tajalla, dan demi siang yang terang benderang. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan siang dan malam ini merupakan sebagai nikmat dan karunia yang Allah turunkan kepada kita. Di ayat lainnya mungkin Allah juga pernah berfirman, "Wa ja'alna al-laila libasa," dan kami jadikan waktu malam hari sebagai pakaian, artinya sebagai waktu untuk kita beristirahat. Wa ja'alna an-nahara ma'asya, dan kami jadikan waktu siang hari sebagai waktu untuk mencari maisha, atau waktu untuk kita mencari nafkah. Jadi wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Jadi di ayat berikutnya Allah katakan, "Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa." Para ulama menafsirkan ayat ini maksudnya apa? Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, maksudnya dan demi zat yang telah menciptakan ya laki-laki dan juga perempuan. Artinya demi Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan zatnya sendiri. Ya. Wa ma khalaqal dzakara wal untha. Maka dari tiga ayat ini kita lihat ya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pelajaran juga. Ya, jadi suatu hal itu pasti ada lawanannya, siang, malam, laki-laki, perempuan. Karena di ayat yang berikutnya Allah katakan apa? Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kalian itu berbeda-beda. Ya, berbeda-beda artinya di sini tadi ada yang menghidupkan malamnya dengan qiyamul lail, ada yang menghidupkan malamnya hanya dengan membaca Al-Qur'an saja. Ya, atau mereka tidak menghidupkan malamnya tetapi mereka berusaha untuk beribadah di siang hari dan lain-lainnya. Jadi setiap usaha manusia itu kata Allah Subhanahu wa taala lasyatta, berbeda-beda. Ya. Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kalian berbeda-beda. Fa amma man a'ta wattaqa. Di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala katakan, fa amma man a'ta wattaqa. Adapun orang-orang yang memberi a'ta wattaqa, ya, dan juga bertakwa. Allah katakan apa? Orang yang memberi dan juga bertakwa. Artinya mafhum mukhalafah, ya. Pengertian lawan dari pengertian ini berarti ada orang-orang yang memberi tapi tidak bertakwa. Ya. Saya ulangi, di sini Allah katakan apa? Amma man a'ta wattaqa. Adapun orang-orang yang memberi dan juga bertakwa. Berarti mafhum mukhalafahnya, ya, lawan dari kalimat ini berarti di sana ada hamba-hamba Allah yang memberi tapi tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan memberi dan bertakwa yaitu jelas mereka orang-orang yang memberi bersedekah dengan ikhlas lillahi ta'ala, ya. Mengikhlaskan pemberian dia karena Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan ridho dari manusia. Ini yang dimaksud dengan kalimat taqwa wa taqwa, memberi dan juga bertakwa. Lalu bagaimana kebalikannya, orang-orang yang memberi tidak bertakwa? Ya. Yang dimaksud dengan memberi tidak bertakwa, maka para ulama menjelaskan adalah mereka-mereka yang memberi atau bersedekah tetapi tidak mengikhlaskan sedekahnya tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tidak termasuk orang-orang yang disebutkan dalam ayat ini. Ya. Jadi ini yang pertama, orang-orang yang memberi tapi tidak bertakwa, di antaranya orang-orang yang bersedekah, memberi tetapi tidak ikhlas. Ya. Yang kedua, orang-orang yang memberi atau bersedekah sementara dia pun masih memiliki hutang. Ya. Karena mungkin banyak ya kita dapati ada orang yang mungkin punya hutang sama kita dengan nominal yang banyak, ya, ratusan juta atau bahkan miliaran. Tetapi apa? Orang tersebut masih sempat-sempatnya gitu neraktir kita makan dan lain-lain. Dan ini kata para ulama disalahkan karena ya kewajiban dia ya yang harus didahulukan itu adalah membayar hutang dibanding sedekah.
Jadi bayar hutang dulu baru dia bersedekah. Adapun jika memang sedekahnya hanya dalam nominal yang kecil, ya, dia masih punya utang dengan orang, lalu dia bersedekah dengan nominal yang kecil, misalnya bersedekah hanya 5.000, 10.000 dengan tujuan misalnya dia niatkan semoga dengan sedekahnya ini Allah memudahkan urusan saya untuk membayar hutang yang jauh lebih besar. Tetapi kalau kita punya hutang besar, kita sedekah juga besar, maka ini adalah hal yang salah. Dan ini yang dijelaskan para ulama di antara bentuk orang-orang yang memberi tapi tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga di antaranya mereka orang-orang yang memberi tapi mengharapkan budi, ya balasan budi dari orang yang kita beri. Ya, dan ini sering sekali terjadi. Ya, mungkin di antara kita ada yang memiliki keluasan rezeki, ya bisa dikatakan sebagai orang yang kaya raya, ya memberikan infak kepada orang miskin. Lalu dengan infak kita ternyata si orang miskin ini mengembangkan uangnya untuk usaha. Lalu setelah dia besar usahanya, lalu kita dengan ya walaupun dengan nada tidak sombong mengatakan apa? Ya mengatakan misalnya ada andil saya dalam kesuksesan orang itu. Dulu saya pernah memberikan orang itu sekian, 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 sehingga dia bisa memajukan bisnisnya. Waliyahzubillah. Ya, jadi hindari ya hal seperti ini karena ini akan merusak niat kita di dalam bersedekah. Oleh karenanya ketika kita bersedekah, ya sekali lagi jangan pernah mengharapkan balas budi dari orang yang kita berikan. Maka oleh karena ibu-ibu sekalian semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan para ulama mengatakan apa? Kebutuhan orang kaya, ya misalnya kita nih kaya diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, kebutuhan orang kaya terhadap orang miskin itu jauh lebih besar daripada kebutuhan orang miskin kepada orang kaya. Ya. Jadi kita kalau diberikan keluasan rezeki kita kaya raya, kita tuh jauh lebih butuh orang miskin, jauh lebih butuh kepada mereka dibanding mereka butuh kepada kita. Nah, karena apa? Dengan adanya orang-orang miskin ini, yang menjadikan apa? Hati kita suci. Karena ketika kita mengeluarkan harta kita untuk bersedekah, itu dapat menyucikan hati kita. Ya. Maka kata para ulama tadi, kebutuhan orang kaya terhadap orang miskin itu jauh lebih besar daripada kebutuhannya orang miskin terhadap orang kaya. Ini yang harus kita perhatikan. Ya. Oleh karenanya kalau kita memberi kepada orang miskin, ya seharusnya apa? Kita yang berterima kasih kepada mereka. Yang artinya apa? Dengan sedekah kita ini membersihkan hati kita. Dengan sedekah kita ini kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat ibu-ibu sekalian, Nabi SAW dalam hadisnya pernah bersabda, sesungguhnya manusia nanti ya di padang mahsyar itu akan berdiri di bawah naungan sedekahnya masing-masing. Maka semakin kita banyak bersedekah, mengeluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya maka naungan ya maka kita akan semakin banyak mendapatkan naungan pada padang mahsyar nanti. Bayangkan ibu di padang mahsyar jarak antara kepala kita dengan matahari hanya 1 mil saja. Sekarang saja yang ribuan mil panasnya sudah seperti apa? Apalagi satu mil. Oleh karena ibu-ibu yang mungkin memiliki kelebihan harta, jangan pernah pelit. Ya, jangan pelit untuk mengeluarkan hartanya untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kadang kita ini baru sedekah cuman 100.000 aja sudah apa? Pengennya sudah diketahui oleh seluruh dunia gitu. Waliyahzubillah. Ya, jadi ketika bersedekah jangan sekali-kali kita membatalkan sedekah kita dengan mengungkit-ungkit yang sudah kita berikan. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang beriman, jangan kalian batalkan sedekah kalian ya, dengan ungkit pemberian, ya, dengan mengungkit pemberian yang sudah kita beri kepada orang tersebut. Ya. Nah, ketika kita sudah memberi, mengeluarkan uang kita sudah kita ikhlaskan dan kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena apa manfaatnya ya kita menumpuk harta di dunia? Ya.
apa manfaatnya kita menunjuk harta di dunia? Tidak ada manfaatnya. Apalagi yang kita lakukan ketika mendapatkan harta yang banyak selain untuk mensedekahkan ya harta-harta tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya saya ulangi, bersedekah di sini setelah kita memang sudah mencukupi kebutuhan kita, kebutuhan keluarga kita. Jangan memaksakan. Jangan memaksakan. Kita misalnya masih memiliki kewajiban hutang, memiliki kewajiban anak, sekolah, makan, minum, keluarga. Dahulukan itu semua, ketika ada harta lebih maka kita sedekahkan. Dan orang-orang yang mengeluarkan harta untuk bersedekah di jalan Allah, maka pada dasarnya harta tersebut tidak akan pernah berkurang. Mana qasat sadaqatun min mal. Karena Nabi SAW tidak berkurang harta yang digunakan untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin secara zahir manusia ketika kita punya uang 1 juta dikeluarkan 100.000, berkurang 900.000, tapi di mata Allah Subhanahu wa taala tidak. Kita punya uang 1 juta keluarkan 100.000, itu tidak berkurang. Bahkan itu dinilai 1 juta juga atau bahkan lebih dari itu. Yang Allah akan lipat gandakan ya harta-harta kita. Makanya jangan sampai kita menjadi orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini makna dari fa'amma man a'ta wattaqa, yaitu orang-orang yang memberi dan juga bertakwa. Beri dan juga bertakwa maksud tadi apa? Orang-orang yang memberi dengan penuh keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala tanpa mengungkit pemberian yang dia berikan kepada orang lain. Lalu apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat selanjutnya, wasaddaqa bil husna. Ya. Wasaddaqa bil husna artinya dan membenarkan adanya al-husna. Jadi fa'amma man a'ta wattaqa, jadi orang-orang yang memberi dan juga bertakwa, begitu juga orang-orang yang membenarkan adanya al-husna. Al-husna kalau kita artikan secara bahasa ya artinya kebaikan. Tapi para ahli tafsir di sini menjelaskan makna al-husna itu, yang pertama ada yang mengatakan maknanya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, al-husna maknanya apa? Surga. Ya. Yang kedua, ada juga yang memaknai al-husna ini adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Balasan apa? Balasan dari ayat sebelumnya tadi apa Allah katakan? A'ta wattaqa, memberi. Artinya adanya balasan atas pemberian yang kita berikan kepada orang lain. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya pernah bersabda, di setiap hari itu ada 2 malaikat yang turun, ya. Yang satu malaikat ini berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak ganti yang lebih banyak. Wa a'ti mumsikan talafan. Ya, dan malaikat yang satunya lagi berdoa, ya Allah, berikanlah orang-orang yang pelit, bakhil, menahan hartanya untuk bersedekah talafan, yaitu kebinasaan. Ya. Maka ini penting. Ya, kita harus mengimani bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan bagi apa saja yang kita keluarkan dari harta kita, tentunya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin tadi ada yang tertinggal sedikit tentang orang-orang yang memberi dan dia tidak bertakwa, di antaranya adalah orang-orang yang mengeluarkan hartanya untuk kemaksiatan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk dalam kategori orang-orang yang memberi dan tidak bertakwa. Orang-orang yang memberi tidak bertakwa di antaranya apa tadi? Orang-orang yang mengeluarkan hartanya bukan di jalan Allah, tetapi apa? Orang-orang yang mengeluarkan hartanya untuk hal-hal yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini makna dari wasaddaqa bil husna, yaitu membenarkan adanya pahala yang baik atau adanya pahala yang Allah berikan kepada dia, ganjaran atau Allahumma a'ti munfiqan khalafan, ganti. Ya. Bahkan ibu sekalian semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah di dalam Al-Qur'an untuk meyakinkan kita sebagai hamba-hambanya, meyakinkan dalam artian meyakini agar kita ini yakin bahwa setiap sedekah yang kita keluarkan itu ada balasannya,
Allah menyebutkan bahasa sedekah kita ini dengan pinjaman Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah katakan, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adhafan katsira." Barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Lihat, maksudnya apa? Sedekah. Sedekah yang kita keluarkan, ya, itu Allah sebutkan sebagai pinjaman. Yang artinya apa? Ketika orang meminjam, maka wajib dikembalikan, wajib dibalas. Ya. Dan ini yang Allah sebutkan. Semua uang yang kita keluarkan untuk sedekah ini merupakan, ya, dibahasakan oleh Allah sebagai pinjaman. Kita memberikan pinjaman kepada Allah, yang artinya pasti Allah akan kembalikan, pasti Allah akan balas. Bahkan di ayat yang tadi saya sebutkan, fayudha'ifahu lahu adhafan katsira. Bahkan Allah akan melipat gandakan dengan kelipatan yang sangat banyak. Oleh karena jangan pernah kita, ya, bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau bahkan naudzubillah, keyakinan terhadap hal ini, ya, keyakinan bahwasanya Allah akan membalas sedekah kita ini hilang. Waliyadzubillah. Kita harus yakin apa-apa yang kita keluarkan dari harta kita pasti Allah akan balas. Ya. Jadi ini makna dari ayat wasaddaqa bil husna. Lalu di ayat berikutnya Allah katakan fasan yassiruhu lil yusra. Ya, orang-orang yang memberi, bertakwa, kemudian mereka-mereka yang juga beriman, percaya bahwasanya Allah akan memberikan kepada dia balasan dari harta-harta yang dia sedekahkan. Maka apa ganjarannya? Fasan yassiruhu lil yusra. Maka kami akan, ya, memudahkan jalannya menuju kebahagiaan, memudahkan urusannya, memudahkan jalannya menuju ketenangan. Maka orang-orang yang bersedekah di jalan Allah, ibu-ibu, hatinya akan tenang. Urusannya akan senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bersedekah nggak mesti miliaran atau MM-an, JT-JT-an. Ya. Bersedekah kecil tetapi rutin lalu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan berikan ganjaran kepada kita. Begitu juga mungkin ada yang bertanya, ya, bagaimana dengan kami yang tidak Allah berikan keluasan rezeki, bagaimana kami bersedekah? Ya, jangan khawatir. Ini sudah disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika para sahabat yang memang dikategorikan para sahabat yang tidak diberikan keluasan rezeki oleh Allah, para sahabat-sahabat yang mungkin miskin ketika itu datang kepada Nabi SAW mengadu. Ya, mereka mengatakan bagaimana, ya, kami ini iri dengan orang-orang kaya, mereka bersedekah dengan harta mereka sementara kami tidak. Lalu kata Nabi SAW apa? Ya, kullu tasbihatin sadaqah wa kullu tahmidatin sadaqah wa amrun bil ma'rufi sadaqah wa nahyun 'anil munkar sadaqah wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Lihat bagaimana Nabi SAW memberikan ketenangan kepada para sahabat. Itu saya ulangi, gerombolan para sahabat, ya, sekumpulan sahabat datang kepada Nabi mengadu, wahai Rasulullah, kami iri dengan orang-orang kaya, mereka bisa bersedekah sementara kami tidak diberikan kelebihan harta. Lalu kata Nabi, apa? Kalau kalian ingin bersedekah, jangan khawatir, karena setiap tasbih, kalimat tasbih itu sedekah. Setiap kalimat tahmid itu sedekah. Kalimat tahlil sedekah. Memerintahkan kepada yang ma'ruf sedekah. Melarang kepada yang mungkar sedekah. Bahkan, ya, ini mohon maaf, hubungan suami istri itu merupakan sedekah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Islam itu sekali lagi agama yang mudah, agama yang rahmatan lil alamin. Jadi rahmat Allah itu sangat luas Allah berikan kepada kita sebagai hamba. Jadi bagi kita yang tidak memiliki keluasan harta, tadi Rasulullah kabarkan apa? Bertasbih, ucapan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ini semua adalah ucapan-ucapan yang mengandung sedekah. Lalu apa Nabi katakan? Memerintahkan hal yang ma'ruf, kebaikan kepada orang lain juga termasuk sedekah. Melarang yang kepada kemungkaran sedekah. Bahkan hubungan suami istri yang sah itu juga tercatat sebagai sedekah. Ya, maka jangan khawatir. Ya, jangan kita berkecil hati. Yang penting kita sudah memiliki niat, ya, berazam yang kuat,
meminta kepada Allah agar kita diberikan keluasan rezeki. Tujuannya apa? Agar kita bisa juga ikut andil dalam bersedekah, membangun masjid, membangun sekolah, ya, membangun jalan-jalan dan yang lain-lainnya. Intinya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi ini ayat yang ketujuh, fasanu yassiruhu lil yusra. Di ayat yang berikutnya Allah katakan apa? Wa amma man bakhila wastaghna, dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, ya, merasa dirinya cukup, wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan al husna tadi yang sudah kita sebutkan. Maka orang-orang yang bakhil, orang-orang yang sombong, merasa dirinya cukup, ya, artinya merasa dirinya cukup ini merasa tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah merasa kaya, dia nggak mau minta sama Allah, dia nggak mau bersihkan jiwanya dengan cara bersedekah, ya. Lalu orang-orang yang mendustakan adanya pahala dari Allah bagi orang yang bersedekah. Apa ganjarannya? Fasanu yassiruhu lil usra. Maka kami akan mudahkan jalan dia dalam menuju ke kehinaan, keburukan, kesulitan, kebinasaan. Ini, ya. Sebagaimana tadi yang saya katakan, hadis Nabi SAW, dua malaikat yang turun, malaikat yang kedua, apa doanya? Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah orang-orang yang menahan hartanya, pelit, bakhil, talafan, kebinasaan. Ya, maka dari ayat yang ayat yang kelima sampai ayat yang ke-9, ya, atau ayat yang ke-10 ini kita bisa mengambil faidah. Ya, di antaranya apa? Pentingnya bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ancaman bagi orang-orang yang bakhil. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya memberikan perumpamaan. Jadi setiap manusia itu, ya, diberikan perumpamaan seperti, ya, manusia itu seperti menggunakan pakaian, ya, dari besi. Orang-orang yang bersedekah, yang rajin bersedekah, maka pakaiannya itu sedikit demi sedikit akan terus melonggar. Yang artinya itu bisa melapangkan dadanya, dia akan mudah bernafas. Sementara orang-orang yang bakhil diperumpamakan oleh Rasulullah, jadi mereka ini memakai baju yang terbuat dari besi, ya, lalu mereka pelit, maka dia akan sempit bajunya. Ya, sempit, bahkan membuat dia sesak nafas, ya, membuat dia sulit untuk bernafas, disempitkan hatinya. Ini perumpamaan yang Nabi SAW, ya, ajarkan kepada kita. Maka orang semakin banyak bersedekah, maka akan semakin luas dadanya, maka akan semakin lapang hatinya, maka akan semakin dimudahkan urusan-urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat yang berikutnya, di ayat yang ke-11 Allah berfirman, "Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda." Dan hartanya itu tidak akan bermanfaat bagi dirinya ketika dia ketika dia sudah binasa. Jadi ibu-ibu sekalian, harta yang kita miliki di dunia ini tidak akan bermanfaat bagi kita ketika kita sudah wafat. Ya. Jadi untuk apa menumpuk-numpuk harta? Kalau memang tujuannya untuk bermaksiat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau tujuannya hanya untuk berbangga-bangga diri, hanya ujub saja. Untuk apa? Karena ketika kita sudah Allah wafatkan, masuk ke dalam liang lahat, di alam barzah tidak lagi manusia membutuhkan harta-hartanya. Yang manusia butuhkan adalah amalan-amalannya. Ya. Yang manusia butuhkan itu hanya amalan-amalannya ketika nanti masuk ke alam barzah, bukan harta-hartanya. Tidak seperti orang-orang kafir mungkin ya. Dia meninggal lalu dimasukkan ke dalam peti, dipakaikan jas, jam tangan mahal, dan lain-lainnya. Ya. Kita sebagai seorang muslim ketika sudah wafat, harta kita sekiranya banyak kita wariskan kepada ahli waris kita. Jadi harta itu tidak ada yang dibawa mati, ibu sekalian. Maka manfaatkan waktu kita di dunia ini ya untuk banyak bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hari kiamat, ibu sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Nabi, la tazula qadamai abdi, ya, kaki seorang hamba itu tidak akan bergerak, ya, sampai dia
ditanyakan dengan 4 perkara. Di antaranya yang pertama apa? Ditanya tentang hartanya. Dari mana dia dapatkan dan di mana dan kemana dia salurkan. Ya, semakin banyak dia dapatkan hartanya, semakin banyak hartanya, maka akan semakin banyak pertanyaannya. Oleh karenanya, ibu sekalian, para ulama menjelaskan bedanya hisab, ya, hisab antara orang kaya dan orang miskin itu bedanya 500, ya, 500 tahun bedanya. Jauh lebih cepat orang-orang miskin. Kenapa? Karena mereka memang tidak banyak memiliki harta, tidak banyak dihisab hartanya. Tetapi orang kaya raya, ya, semua hartanya akan dihisab. Mobilnya dari mana dia dapatkan, rumahnya dari mana dia dapatkan. Ya. Bukan berarti orang-orang kaya akan sulit hisab, tidak. Kalau orang kaya lalu dia banyak bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah akan juga mudahkan hisabnya pada hari kiamat nanti. Ya. Maka perbanyak sedekah, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu di ayat berikutnya Allah katakan inna alaina lal huda. Ya, sesungguhnya kata Allah kamilah ya memberikan petunjuk. Ya. Maka petunjuk itu ibu-ibu hidayah itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah sering kali saya sebutkan hidayah itu ada dua, yaitu hidayah taufik dan juga hidayah irsyad. Hidayatul irsyad, petunjuk, ya artinya kita hanya bisa mengingatkan saudara kita, teman kita, keluarga kita, karib kerabat kita, tetangga kita. Ya, misalnya ada sesuatu yang salah, kita ingatkan, tentunya dengan cara yang baik, ibu-ibu. Dengan cara yang lemah lembut. Tidak boleh kita mengingatkan saudara kita, teman kita, ya, dengan cara yang keras. Itu tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi, ya, ketika berdakwah di Madinah, ya, bertemu dengan orang-orang Yahudi yang masih tinggal di sana. Apakah Nabi langsung mengusir mereka? Tidak. Nabi memberikan tawaran kepada mereka, aslim taslam. Kalian masuk Islam, kalian selamat. Kalau kalian nggak mau masuk Islam, bayar upeti, bayar pajak ketika itu. Kalau sudah tidak mau, baru diperangi. Nabi tidak langsung memerangi. Bahkan Nabi SAW ketika dakwah di kota Taif, dilempari batu, dicaci, dihina, bahkan sampai dalam riwayat Nabi hampir putus asa dalam berdakwah, lalu tiba-tiba datang malaikat penjaga gunung menawarkan kepada Nabi, wahai Rasulullah, sekiranya engkau mengizinkan aku akan timpakan kepada ahlu Taif, orang-orang Taif ini yang sudah mencaci Nabi, menghina Nabi, ditimpakan gunung. Lalu apa? Apakah Nabi langsung mengatakan, ya, dengan karena sudah merasa putus asa, apakah Nabi langsung mengiyakan, langsung mengatakan, iya, silakan, timpakan saja kepada mereka gunung? Tidak. Tapi apa, Nabi SAW melarang, menahan malaikat tersebut. Jangan. Ya, jangan, wahai malaikat, jangan engkau timpakan kepada mereka. Bahkan Nabi yang mengucapkan sesungguhnya akan muncul orang-orangnya dari kota Taif ini, mereka-mereka yang mentauhidkan Allah, ya, orang-orang mereka yang membaca kitabullah, mempelajari Al-Quran Karim. Dan itu benar apa yang Rasulullah katakan sampai saat ini, Masya Allah. Taif, ya, mungkin ibu-ibu yang sudah pernah umroh, ya, biasanya ada travel-travel yang memberikan perjalanan untuk ke kota Taif ini. Masya Allah. Di sana adalah kampungnya orang-orang para penghafal Al-Quran di Arab Saudi sana. Ya. Jadi kita sebagai, ya, manusia hanya bisa mengingatkan. Adapun nanti dia menerima atau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah taufik. Hidayah taufik hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita sebagai manusia biasa, ibu-ibu, Nabi kita saja, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pamannya Abu Thalib adalah seorang yang paling dekat dengan Nabi, bahkan dalam riwayat yang menjadi backingannya Nabi ketika berdakwah. Orang-orang Quraisy itu nggak berani ganggu dakwahnya Nabi ketika melihat ada Abu Thalib. Tetapi apa? Di akhir hayatnya Abu Thalib wafat dalam keadaan kafir, belum sempat mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah. Ya. Itu pamannya Nabi yang dekat dengan Nabi. Seorang Nabi saja tidak bisa memberikan hidayah taufik, apalagi kita sebagai manusia biasa. Oleh karenanya ibu-ibu, ya, di dalam berdakwah perhatikan yang namanya fiqhud dakwah, fikih dalam berdakwah. Jangan, kita nggak boleh, ya, berdakwah menasihati orang asal-asalan. Ya, yang ada malah mental, ibu. Orang kalau kita dakwahi dengan asal-asalan, langsung keras, mental dakwah kita, Bu. Kabur manusia. Maka dalam berdakwah utamakan lemah lembut, ya. Kemudian dakwahi saudara, teman, kerabat, tetangga kita dengan hal yang paling utama dulu. Ya, yang paling utama, apa yang paling utama? Tauhidullah.
yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Nabi ajarkan ketika Nabi mengutus sahabat Hudzaifah ibn Yaman, ya, mengutus untuk berdakwah kepada orang Nasrani. Apa kata Nabi? Ya, innaka ta'ti qauman min ahli kitab, falyakun awwala ma tad'uhum ila ayyashhadu ila ilaha illallah. Maka kata Nabi SAW, kamu akan datang kepada ahli kitab, orang Yahudi Nasrani. Maka yang pertama kamu dakwahi adalah tauhid, syahadat. Kalau mereka sudah mau bertauhid baru ajarin sholat. Kalau mereka sudah mau sholat baru ajarkan zakat. Jadi bertahap, dakwah itu nggak langsung, ya, apalagi ya fenomena sekarang orang-orang baru hijrah, orang-orang baru mengaji. Ngajinya baru seminggu, sebulan, 2 bulan, tapi sudah bisa menjudge orang. Ini nggak boleh, ini nggak boleh. Iya. Langsung memvonis ini kafir, ini bid'ah, ini di neraka, dan tidak seperti itu ibu-ibu dalam berdakwah. Ya, kita harus yang namanya belajar, namanya fikhu dakwah. Kemudian di ayat yang ke-13 Allah katakan wa inna lana lal akhirata wal ula. Ya, dan milik kami lah kata Allah akhirat dan juga dunia. Jadi dunia akhirat itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah yang mengatur, ya, dunia, Allah yang mengatur akhirat. Ya, maka apa-apa yang kita kerjakan di dunia, menggapai harta, itu tidak ada apa-apanya. Allah atur itu semua, tujuannya adalah untuk kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'andartukum naran talawwa." Ya. Maka kami berikan peringatan kepada kalian dengan neraka yang menyala-nyala. Ya. Ibu sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, memberikan kabar berupa neraka ini, ya, bahkan Nabi SAW sangat tegas sekali. Di dalam hadis Nabi SAW dikatakan oleh para sahabat, Nabi SAW pernah, ya, berkhutbah di atas mimbarnya seraya mengucapkan apa? Andartukumun nar, dengan suara yang lantang dan diucapkan berkali-kali. Aku peringatkan kalian tentang neraka. Aku peringatkan kalian tentang neraka. Bahkan kata para sahabat, ada seorang sahabat yang mengatakan, bahkan jika seseorang yang ada jauh di pasar sana, ya, maka orang tersebut pasti akan mendengarkan suara Nabi ini. Saking lancangnya, saking kuatnya suara Nabi SAW ketika memperingatkan tentang api neraka. Ibu sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita meremehkan yang namanya neraka. Kata Nabi SAW, seringan-ringannya azab yang ada di neraka itu apa? Telapak kakinya, ya, ini baru telapak kakinya, bukan kakinya ibu-ibu, ya. Telapak kakinya, ya, dicelupkan ke dalam api neraka yang menyebabkan apa? Kepalanya itu mendidih, otaknya mendidih. Baru telapak kaki, belum kakinya, otaknya mendidih. Wala'iyadzubillah. Ya. Ini seringan-ringannya apa? Seringan-ringannya azab di neraka. Ini bahkan diceritakan oleh Nabi SAW yang menceritakan tentang dahsyatnya neraka ini. Jika datang orang yang paling kaya raya di dunia, orang yang paling banyak mendapatkan kenikmatan di dunia, ketika dia mendatangi neraka, lalu dicelupkan oleh Allah, satu kali celupan saja ke dalam api neraka, lalu Allah akan bertanya kepada dia, iya, kenikmatan apa yang telah engkau dapatkan? Maka dia akan mengatakan apa? Demi Allah, aku tidak pernah mendapatkan kenikmatan apapun. Saking apa? Pedihnya neraka. Sampai dia lupa dengan semua kenikmatan yang dia dapatkan di dunia. Wal'iyadzubillah. Ya, oleh karenanya mari kita jaga diri kita, keluarga kita dari api neraka, ibu-ibu sekalian. Keluarga, terutama keluarga ibu-ibu. Ibu-ibu mungkin punya suami, punya anak, ya. Mari dengan ilmu yang sedikit ini kita sampaikan kepada mereka, tentunya dengan adab-adab yang sopan santun agar dakwah kita diterima. Ya. Ini adalah bentuk cara kita menjaga keluarga kita dari api neraka. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ya. Kalau ibu coba renungi ayat ini, dalam sekali ibu maknanya. Ya. Keluarga kita ini adalah orang-orang yang harus kita jaga pertama kali dari api neraka. Anak-anak kita ajarkan kepada anak kita untuk melaksanakan sholat, ya,
Ajarkan kepada anak-anak kita untuk berpakaian dengan pakaian muslim. Ajarkan kepada anak kita untuk menuntut ilmu. Ya, kepada suami kita ajarkan, ya bukan mengajarkan suami tetapi mungkin lebih kepada sharing, ya sambil ngobrol santai dengan suami, ya sedikit-sedikit obrolan ilmu agar mungkin tidak boros dalam menggunakan harta, tidak mubazir, mencoba untuk menjadi pribadi yang zuhud, yang hanya mengeluarkan harta sesuai dengan kebutuhan kita saja, mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu di ayat yang berikutnya Allah katakan la yaslaha illal ashqa. Di ayat sebelumnya tadi fa'anzartukum naran taladda la yaslaha illal ashqa. Maka aku peringatkan kalian dengan neraka yang menyala-nyala, la yaslaha illal ashqa. Tidak ada yang masuk ke dalam neraka tersebut kecuali orang-orang yang ashqa, yaitu orang-orang yang celaka. Siapa mereka? Tadi sudah kita sebutkan mereka-mereka yang pelit, menahan hartanya, tidak mereka keluarkan untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat ke-16. Lalu ibu-ibu kita masuk ke dalam ayat 17. Ayat 17 sampai ayat yang terakhir ini bercerita tentang sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, jadi ayat ini turun bercerita tentang siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita coba baca ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa sayujannabuhal atqa, dan kelak orang-orang yang paling bertakwa itu, orang-orang yang bertakwa itu akan dijauhkan dari api neraka. Siapa mereka? Alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah dengan tujuan untuk membersihkan hatinya. Ini yang dimaksudkan orang-orang yang bertakwa dalam ayat ini. Itu mereka yang berinfak, bersedekah, mengeluarkan hartanya di jalan Allah tujuannya untuk membersihkan hatinya, ibu-ibu. Bukan untuk dipandang dermawan, bukan untuk disanjung-sanjung, bukan agar kita diberikan balasan oleh orang lain. Dan ini terjadi pada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi ibu-ibu sekalian semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu termasuk sahabat yang tidak pernah perhitungan dengan hartanya. Artinya ketika dia bersedekah benar-benar totalitas sedekahnya itu. Ya. Di saat sahabat lain hanya bersedekah 1/8 dari hartanya, 1/4 dari hartanya. Abu Bakar setengah, bahkan seluruhnya diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang mungkin ibu-ibu sering mendengar di antara sahabat yang pernah memerdekakan siapa? Bilal bin Rabah. Jadi Bilal bin Rabah adalah seorang budak dulunya, dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Dan Bilal bin Rabah ini termasuk budak yang lemah. Ya, diceritakan termasuk budak yang lemah, artinya tidak begitu kuat. Bahkan sampai bapaknya Abu Bakar, Abi Quhafa, ini bertanya kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, kenapa engkau membebaskan Bilal? Kenapa enggak engkau bebaskan budak-budak yang lain yang kuat-kuat biar kita bisa jadikan dia sebagai pembantu kita?" Lalu apa kata Abu Bakar radhiyallahu anhu? Sesungguhnya aku membebaskan Bilal ini karena mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Subhanallah. Jadi ini ayat ini tadi menceritakan tentang Abu Bakar As-Siddiq. Kita lanjut kepada ayat berikutnya. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Ya, padahal tidak ada seorang pun yang mampu memberikan suatu kebaikan kepadanya yang harus dia balas. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Artinya tadi orang yang di sini disebutkan al-atqa, orang yang bertakwa, mereka yang mengeluarkan hartanya untuk membersihkan hatinya. Lalu ayat berikutnya maksudnya adalah orang-orang yang mengeluarkan hartanya bukan untuk dibalas, bukan untuk disanjung. Ya. Tetapi apa? Illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Tetapi apa? Untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Artinya dia bersedekah untuk Allah Subhanahu wa taala. Mengikhlaskan sedekahnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu di ayat yang terakhirnya Allah katakan wala saufa yarda, dan kelak dia akan benar-benar mendapat kepuasan.
Maka ibu-ibu, orang-orang yang mensedekahkan hartanya di jalan Allah, ikhlas, tanpa ada pujian, tanpa berharap balasan, dia akan merasa puas hatinya. Berbeda dengan orang-orang yang sedekah hitung-hitungan. Ya, mau sedekah hitung-hitungan, nanti dapat apa, nanti dapat balasan apa, nanti feedback ke kita apa. Maka itu gak akan pernah puas hatinya ibu-ibu. Ya, jadi ini ya ibu-ibu sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita tentang surat Al-Lail ini yang intinya menjelaskan tentang keutamaan bersedekah. Tentu ini adalah nasihat bagi diri anak pribadi dan juga ibu-ibu sekalian, ya, ketika kita diberikan keluasan rezeki, keluasan harta, ya maka jangan sungkan untuk mengeluarkan hartanya kepada anak-anak yatim, kepada fakir miskin. Ibu-ibu, orang, ya, semakin banyak bersedekah akan semakin banyak didoakan oleh Allah, oleh orang-orang. Akan semakin mudah, semakin dipermudah urusannya karena akan mendapatkan banyak doa dari orang. Kita memberikan hal yang kecil saja, kita sudah didoakan jazakallahu khairan. Itu doa ibu-ibu. Apa artinya? Semoga Allah membalas kebaikan, kebaikan, kebaikan kamu dengan kebaikan yang serupa. Jadi ucapan jazakallahu khairan ini ya jangan disepelekan ketika kita mendapatkan apapun itu ya, dari kebaikan, misalnya hanya mendapatkan sharean atau broadcast berupa nasihat, kita ucapkan jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas kebaikan kalian. Semoga Allah membalas kebaikanmu. Ini merupakan doa dan dampaknya akan besar bagi kita. Maka semakin kita banyak bersedekah, memberi, akan insya Allah akan semakin banyak orang yang mendoakan kita, yang akhirnya itu semua dapat mempermudah urusan kita di dunia maupun di akhirat. Dan Allah wa yakum ajma'in. Mungkin itu ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Apa yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan apa yang salah datang dari kekhilafan saya pribadi. Baik, sekarang kita mungkin tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Insya Allah saya baca ya. Tapi sebelumnya mungkin saya akan mencoba menjawab pertanyaan di pertemuan sebelumnya mengenai sholat duha ya. Jadi ada yang bertanya, bolehkah melaksanakan sholat duha jam 7 sholat, kemudian jeda jam 10 sholat lagi? Wallahu alam, yang sudah saya coba tanyakan kepada orang-orang yang lebih berilmu, ya, kemudian melihat beberapa kitab dari para ulama, maka ini diperbolehkan. Karena pada dasarnya ibu-ibu, sholat duha ini tidak terbatas rakaatnya. Yang penting masna, 2 rakaat, dua rakaat. Ya. Yang penting dia melaksanakan ibadahnya di waktu duha. Ya. Setelah syuruk tadi sampai menjelang zuhur, maka ini diperbolehkan. Baik, kita coba baca pertanyaan. Baik, misalnya kita bersedekah diususkan buat kedua orang tua kita yang sudah meninggal. Baik. Pertanyaan yang pertama, bersedekah untuk kedua orang tua kita. Dan pertanyaan yang sama dari ibu siapa ini? Ibu Titik ya. Tentang bersedekah tanpa pengetahuan suami. Pertanyaan yang pertama, ya, bolehkah? Jawabannya boleh ibu-ibu sekalian bersedekah ya untuk kedua orang tua kita. Ini dikiaskan kepada hadis Nabi SAW ya tentang misalnya kita melaksanakan haji ya, badal haji, ada istilah apa ibu? Badal haji, badal umroh, mungkin ada orang tua kita yang sudah meninggal lalu kita mengganti kita yang berhaji tapi niatnya ini haji untuk orang tua kita. Ya, maka ini diperbolehkan dan pahalanya pun insya Allah untuk kedua-duanya, untuk kita yang haji dan untuk orang tua yang kita niatkan badal haji. Begitu juga dalam bersedekah dan insya Allah ini juga pahalanya akan ada untuk kita yang bersedekah dan juga untuk kedua orang tua kita. Kemudian pertanyaan, apakah boleh kita bersedekah tanpa sepengetahuan suami? Ibu-ibu sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka hal yang pertama yang harus kita ketahui bahwasannya ya seorang perempuan yang sudah menikah maka surganya ada pada suaminya. Bahkan ya untuk
bertemu dengan orang tuanya saja, dia harus izin dengan suaminya. Ya, apalagi masalah bersedekah. Ibu-ibu, ya sekiranya memang jadi dalam pembagian ya mungkin keuangan ibu-ibu ada yang namanya harta milik suami. Ada yang memang harta milik ibu pribadi. Ya. Atau mungkin ada bahasa harta istri milik istri, harta suami milik keduanya. Ya. Tetapi tetap tidak boleh kita mengambil harta suami kita tanpa seizinnya. Ya, maka ini juga tidak diperbolehkan ibu-ibu. Ya, adapun perkara masalah sedekah tanpa sepengetahuan suami, wallahu a'lam bishawab, jika memang itu ya merupakan harta ibu, artinya yang ibu dapatkan dari berjualan online, ya pekerjaan-pekerjaan yang memang ibu kerjakan di rumah, berjualan kue atau minuman dan makanan, Allah taala alam bisawab, maka insya Allah diperbolehkan. Tetapi adabnya, alangkah lebih baiknya kita izin dengan suami kita. Ya, ibu izin dengan suami, izin untuk bersedekah. Ini insya Allah jauh lebih baik dan suami pun saya yakin akan jauh lebih sayang kepada ibu insya Allah. Ya. Wallahu taala bissawab. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah bisa dikatakan sedekah kepada keluarga apabila seorang istri yang menjadi tulang punggung keluarga? Iya. Iya. Sekiranya mungkin ada ibu yang sudah ditinggal wafat oleh suaminya, ya lalu ibu ini menjadi tulang punggung keluarga. Maka ketika ibu berusaha untuk berjualan, ya, bekerja tentunya dengan pekerjaan-pekerjaan yang halal. Yang halal di sini bukan hanya, maksud saya yang halal di sini tetap melihat ya sesuai dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tidak hanya sekedar halal dalam apa yang kita jual. Misalnya kita bekerja ya berjualan baju, itu halal, tapi tetap harus diperhatikan hal-hal lainnya. Misalnya ada orang bekerja menjual baju tapi apa? Dia tidak diperbolehkan untuk menggunakan hijab, tidak diperbolehkan untuk menggunakan busana syar'i dalam berjualan. Maka ini tidak diperbolehkan. Ya, jadi insya Allah apa-apa yang ibu usahakan ketika ibu menjadi tulang punggung keluarga, ya bekerja, berusaha untuk menafkahi anak, menyekolahkan anak, ini semua insya Allah akan dihitung pahala sedekah di mata Allah Subhanahu wa taala. Adapun potret atau contoh kehidupan di zaman Nabi SAW, wallahu alam, karena saya pribadi belum pernah membaca, belum tahu. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya sekiranya mungkin ada, insya Allah saya akan jelaskan dalam forum ini. Insya Allah. Barakallahu fiik. Baik. Ya, ini pertanyaan berikutnya. Dan ini sering sekali memang ditanyakan. Ya, beberapa kali Anda mungkin menjelaskan tentang tafsiran ayat ini, dan mesti ada gitu pertanyaan tentang hal ini. Berhutang kepada bank untuk aset. Ya, bagaimana dengan cara sedekah? Kan dia punya hutang. Ya. Ibu sekalian semoga dirahmati Allah. Ya. Hal yang pertama yang harus diperhatikan adalah mengenai hutang itu sendiri atau berinteraksi dengan bank. Jadi hutang dengan bank itu ibu pasti ada bunganya, ya. Dan jelas ini masuk dalam kategori riba yang Allah haramkan. Ya. Allah katakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka ini nasihat bagi diri saya pribadi dan juga ibu-ibu, maka dari sekarang sebisa mungkin kita jauhi yang namanya transaksi dengan bank, apalagi pinjam meminjam uang dengan bank. Ya, ibu-ibu, riba itu kejam sekali ibu-ibu. Ya, kita pinjam 10 juta harus ngembaliin 100 juta misalnya. Bunganya terus bertambah. Orang-orang yang terlilit riba, ya
Yang ada hanya akan kesengsaraan yang akan meliputi dia selama di dunia. Begitu juga di akhirat, Allah akan berikan kepada dia ancaman yang pedih. Ya. Bahkan dosa riba, apa kata Nabi? Dosa riba itu seperti dosa orang yang menzinahi ibunya sendiri. Waliyadzubillah. Oleh karena jangan sekali-kali kita bermain-main sama bank, ibu. Dan saya bercerita, ya, ada cerita yang benar-benar real, ya, terjadi, ya, pada orang yang pernah mungkin saya lihat secara langsung. Secara ekonomi dia Masya Allah punya toko yang banyak, punya perusahaan yang banyak, tapi tadi dia bergelut dengan riba. Ya, setelah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, Allah hempaskan semua harta-hartanya. Ya, terbakar semua perusahaannya, terbakar semua tokonya. Ini bukan berarti saya menakut-nakuti, tidak. Tetapi lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada dirinya pelajaran agar apa? Agar kita tidak bermain-main dengan yang namanya riba. Lambat, cepat atau lambat pasti Allah akan berikan balasan, Ibu. Tentang kepada orang-orang yang masih melakukan riba ini. Cepat atau lambat pasti Allah akan balas. Di dunia, sekiranya dia tidak dibalas, di akhirat pasti Allah balas. Ya, jadi jangan senang-senang saja. Misalnya kita melihat tetangga kita kaya raya, Masya Allah. Ya, tetapi dia meminjam di bank yang ada transaksi ribawi di sana. Kalau kita melihat orang itu nggak kenapa-napa, orang itu tetap hidupnya enak-enak saja, ya Ibu. Ya, ada yang namanya istidraj. Istidraj itu apa? Allah menyegerakan nikmat dia di dunia, dan ketika di akhirat nikmat dia habis semua. Yang hanya tersisa hanya sisaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini sedikit nasihat bagi dari anak pribadi dan juga ibu-ibu sekalian terkait masalah riba. Maka untuk pertanyaan ini, ya wallahu alam, Ibu sebisa mungkin ya lepas yang namanya transaksi dengan bank. Ya, karena bank-bank ya di Indonesia, wallahu alam, saya berbicara ini sebenarnya bukan porsi saya, ya. Yang sudah saya pernah dengar dari pengajian-pengajian dari para ahli tentang ekonomi syariah. Ya, bank-bank di Indonesia ini ya semuanya menginduk kepada Bank Indonesia. Ya, bank konvensional. Yang artinya masih ada unsur ribawi meskipun sedikit. Ya. Jadi riba itu, Ibu, nggak mesti 1 juta, 2 juta. Kita minjam uang ke orang 1.000, dibalikan 1.100, cuman lebih 100 perak, itu saja sudah termasuk riba dan dosanya sama, yang kecil maupun yang besar, ya itu sama dosanya. Jadi jangan sekali-kali kita meremehkan tentang perkara ini. Misalnya juga yang sering terjadi kredit yang mengandung ribawi. Ya, sekarang mungkin banyak aplikasi yang mungkin platform yang tidak saya sebutkan di sini memberikan pinjaman uang, dan itu semua ada unsur ribanya karena ada bunganya. Kredit bagaimana transaksi ribawinya, meskipun kadang kita suka tergiur dengan kata-kata bunga 0%. Bunga 0%. Ya, apalagi kalau misalnya kita belanja di online shop, ya, atau platform yang menyediakan penjualan online, ada cicilan 0 rupiah. Tetapi apa? Cicilannya tetap melalui bank. Ini ya termasuk riba juga. Ya, meskipun kita cicilannya 0 rupiah. Dan meskipun misalnya kita beli barang 5 juta. Ya, lalu cicilannya 0, bunganya 0 rupiah gitu misalnya, bunganya 0 rupiah. Artinya kita pun membayar dengan 5 juta. Ya. Tapi di sana masih ada unsur ribawi. Apa unsur ribawinya? Biasanya di sana akan ada peraturan. Kalau misalnya telat bayarnya, maka akan ada denda 10%, 15%, 20%. Meskipun kita sudah bertekad, insya Allah saya nggak akan telat bayarnya. Ya. Itu sama saja masuk dalam unsur ribawi. Kenapa? Karena sama saja kita mendukung adanya program tersebut. Maka para ulama tetap tidak memperbolehkan hal ini. Wallahu ta'ala bishawab. Jadi ada ibu yang bertanya, semoga Allah memudahkan urusan ibu, ya,
Semoga Allah mudahkan urusan ibu dalam ya keluar dari unsur ribawi seperti ini. Ada nama